Bahkan ada seorang tokoh ya, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan sebetulnya Herman Fernandes itu seperti seorang martir. Sehingga waktu saya tulis itu saya rasa banget, halus darah juga ya. Kenapa banyak pejuang dari NTT kok semuanya tenggelam. Kembali lagi di Say Podcast. Oke, hari ini saya ditemani oleh dua orang tamu yang istimewa. Yang pertama ada Bapak Thomas Atalajar. Ya. Yang kedua ada Bapak Yosep Yapitau. Selamat pagi. Oke, di video kali ini kita akan membahas cari tahu cerita tentang salah seorang putra NTT yang luar biasa, yang mengorbankan hidupnya demi Nusantara. Oke, kita akan membahas tentang Bapak Herman Yosep Fernandes. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja berbicara dengan para narasumber kita yang mengetahui seluk-beluk tentang Bapak Herman Yosep Fernandes. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Yosep. Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya Pak Herman Yosep Fernandes ini sebenarnya siapa? Ya, saya mungkin dari awal sekali dulu. Ya, silakan Pak. Pertama kali saya mendengar nama itu dari seorang jenderal, namanya Jenderal Kemal Idris. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Oke. Dia kebetulan tentara pelajar, dan kami berada di satu yayasan pendidikan, Yayasan Binaan Indonesia. Tugas saya di situ sebagai penulis buku-buku sejarah perjuangan mereka. Satu saat saya wawancara dia bilang begini, Thomas, jangan kamu tulis orang Jawa sama orang Sumatera saja. Tulis juga orang dari kampung halaman kamu. Saya tanya, siapa? Dia bilang, kamu catat, namanya Herman Fernandes. Siapa dia itu? Karena saya juga tidak tahu. Dia teman saya di Jogja. Dia berjuang di front barat. Terus bagaimana saya cari? Saya bingung karena saya tidak punya data sama sekali. Ya. Ketemu lagi Herman Saren Sudiro, jenderal juga. Abu Sadikin, jenderal juga. Abu Sadikin waktu itu adalah ajudan dari Nasution. Saya ketemu lagi Ali Sadikin, ketemu lagi Mayor Utario, itu teman seperjuangan semua. Dan pada saat dia memberi amanat itu, saya lagi menulis buku sejarah perjuangan dari pamannya Prabowo. Judulnya Subianto Joyadikusumo di Panggung Sejarah. Karena dilihat saya nulis orang Jawa, dia bilang, tulis juga anak-anak di kampung halaman kamu. Sudah itu, saya tanya, di mana dia bertempur dan di mana dia gugur. Kamu harus cari tahu ke Benteng Van der Wijk di Gombong dan ke desa Sidobundar. Hanya dua tempat itu yang saya tahu. Sudah itu dia meninggal, semua informasi selesai. Nah, sampai dengan tanggal 26 Agustus, saya ditelepon oleh seorang ibu yang sama sekali belum pernah kenal. Ibu itu video call, dia bilang, Pak Thomas, bisa kita minta tolong meneliti mengenai om saya. Siapa nama omnya? Dia bilang, Herman Fernandes. Herman Fernandes yang di Sidobundar, Kak? Kok Pak Thomas tahu? Saya hanya tahu Herman Fernandes itu yang Sidobundar yang berperang dulu dan gugur. Itu dari temannya, informasi pertama dari teman seperjuangan. Nah, kalau ibu maksudkan itu, maka saya siap untuk melakukan pelacakan.
Kalau boleh tahu Pak, yang menelpon Bapak ini ibu siapa? Ibu ini akhirnya ketahuan bahwa ponakan langsung dari ini Ibu Grace. Oh, Ibu Grace ya. Sihanyo. Ya, ya. Nah, dia menelpon saya. Dan itu per telepon. Dan saya langsung menjawab, saya siap dengan satu syarat. Syaratnya adalah saya harus menginjakan kaki saya di mana Herman bertempur dan Herman gugur dan Herman dimakamkan. Supaya tulisan ada rohnya. Jadi itu cikal bakal ya. Cikal Bakal dari Bapak akhirnya memutuskan untuk menulis tentang Hah? Pak Herman Joseph Fernandes. Betul. Jadi prosesnya rada ganjil karena biasanya kita mulai dari lahir sampai mati. Saya mulai dari kematian dia baru ke lahir. Wah, itu suatu proses yang cukup sulit Pak ya. Sangat sulit, sangat sulit. Tapi saya didukung Pak Yapi, didukung teman-teman yang sangat solid ya, dalam satu tim yang sangat kecil, sehingga semuanya ini bisa berjalan. Dan itu penulisannya mungkin hanya 2 bulan ya Pak. 2 bulan, Hanya sekitar 2 bulan. 2 bulan. Karena Penulisan biografinya. Wow. hanya 2 bulan. Cukup cepat. Ada 2 bulan. Penelitiannya lama karena setelah saya penelitian lapangan, jadi saya putuskan untuk penelitian lapangan di tempat dia bertempur. Saya ke Benteng Van der Wijk, sasaran saya adalah ke penjara di mana dia ditahan dan diadili oleh ini sebelum dia eksekusi. Kemudian begitu saya yakin bahwa itu tempat dia, saya omong sama dia, esok saya akan kasih Bundar dan di sana ada monumen. Kalau ada di monumen itu namamu tidak ada, saya pulang ke Jakarta. Bapak berbicara dalam hati ya. Saya berbicara kepada dia, kepada Herman. Oke. Di dalam penjara itu. Oke. Esok saya kasih Bundar, di mana kamu bertempur dan di mana catatan sejarah mulai. Kalau di sana namamu tidak ada, maka saya pulang ke Jakarta. Saya tidak terus lagi. Oke. Nah, itu awal-awalnya begitu. Karena kami datang penelitian tanpa narasumber, tanpa objek yang hanya katanya saja, dan kita tidak punya bukti sama sekali. Hanya nama tempat itu saja. Wow. Jadi meneliti di lorong yang gelap. Pada dasarnya itu kalau mau dikatakan itu sebuah pekerjaan yang sebenarnya secara logika cukup mustahil ya. Sangat mustahil. Ya, sangat mustahil karena tapi saya percaya bahwa dia ada dan dia mau. Terus saya merasakan. Nah, jadi esoknya dari Benteng Van der Wijk itu di penjara, saya ngomong sama dia bahwa tolong buka mata saya, buka telinga saya, tunjukkan saya orang-orang yang Anda tahu supaya mereka bercerita kepada saya, supaya saya bisa bercerita kepada orang banyak. Oke. Nah, itu awalnya begitu. Akhirnya pada hari itu juga saya ketemu manajer Benteng Van der Wijk. Sorenya ketemu satu haji yang bapaknya adalah teman seperjuangan dia. Oke. Kakeknya ikut gugur dalam pertempuran itu. Oke. Nah, dari situlah narasumber bermunculan. Wow. Jadi setelah Bapak berbicara sendiri di Ya. dalam penjara itu, besoknya ketika Bapak mulai merencanakan ke Sido Bundar, di monumen, dan satu persatu terbuka. Wow, luar biasa. Hari itu juga. Mhm. Hari itu juga sampai hari itu juga dia bilang ada Pak Haji Munji, saya bilang tolong tunjukkan rumahnya di mana. Karena bisikan kuat, saya begitu yakin. Akhirnya sore itu juga saya wawancara dia sampai jam 9 malam. Wow. Dan dia sudah pensiun dari sebagai guru SMA Gombong, SMA Negeri Gombong. Dan esok pagi saya kaget dia datang sama istrinya bawa mobil Pak Thomas, sama antar Pak Thomas sendiri ke Sido Bundar. Siapa yang suruh? Oke. Nah. Oke. Nah, tapi kami sebelum ke Sido Bundar, kami ketemu satu bapak sudah 94 tahun, namanya Pak Yusak. Dia bekas TNI Angkatan Laut yang ikut pertempuran di Sido Bundar maupun di Cilacap. Nah, di situ saya wawancara dia, tapi baru setengah wawancara
dia menjawab dengan bahasa Jawa. Istri saya orang Jawa, jadi salah satu saya offer ke istri, ke wawancara terus. Oke. Nah, di situ jawaban dia semuanya rasional. Kami ke makam di desa itu hampir semuanya pakai bendera merah putih. Jadi banyak pahlawan yang dikuburkan di desa. Dari Pak Yusak itu kami mendapat makin kuat, tapi kuncinya kan di Sido Bundar. Oke. Kami dari situ langsung ke Sido Bundar dan saya betul-betul prihatin dan kecewa. Sampai Sido Bundar. Ketemu kepala desa tidak bisa memberikan sedikit pun keterangan mengenai itu. Mengenai kejadian di sini. Mengenai Herman pun tidak. Oke. Nah, mengenai pertempuran juga tidak. Mereka tidak punya brosur satupun. Akhirnya saya bilang, Pak Kades, kita ke monumen saja. Nah, begitu sampai di monumen, pada saat itu sudah tidak bisa kebaca. Jadi kita mesti pakai kain, pakai ini gosok sampai bisa kebaca. Deretan nama itu 24 orang, begitu nomor 19, Herman Fernandes. Saya bilang, saya akan teruskan pelacakan ini. Oke, jadi memang nama beliau itu ada di monumen di Sido Bundar ya? Ada. Sedikit tambahan, peristiwa Sido Bundar ini terjadi di tahun 1947 ya? Itu pertempuran antara tentara pelajar ya? Melawan agresi Belanda yang mau masuk ke Jawa Tengah. Pertama, agresi Belanda pertama yang mau masuk ke Jawa Tengah. Berarti secara fisik memang kita bisa memastikan bahwa Bapak Herman Joseph Fernandes ini memang gugur di Sido Bundar dan dibuktikan dengan monumennya ada di situ. Kuburnya memang ada di situ, Pak? Tidak. Tidak. Jadi itu hanya jalan masuk saya buat saya. Karena saya mesti mencari banyak bukti lain. Oke. Dari situ saya ke Kebumen untuk melihat ada 2 monumen situ, satu monumen tentara pelajar dan namanya ada 3 baris. Dia baris yang tengah-tengah itu nama paling atas Herman Fernandes. Wow. Nah, itu makin menguatkan. Di sebelahnya ada monumen pena, itu dulu sebenarnya bekas gereja Kristen, gereja Protestan, dan itulah markas mereka pertama dari Jogja, dikirim dari Jogja, bermarkas di gereja itu. Oke. Akhirnya mereka bikin monumen di situ, namanya monumen pena, mengatasnamakan pelajar, tapi prasasti mengenai pejuang-pejuang itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, yang menandatangani di prasasti itu yang membuat monumen itu. Jadi catatan sejarahnya kan tidak ada. Saya sudah usulkan ke sana supaya nama semua yang tentara pelajar yang bermarkas darurat di sini itu dicantumkan namanya, bukan kamu. Ya, supaya nilai sejarahnya terangkat. Nah, dari situ saya ke Purworejo. Jadi maraton. Sambung menyambung langsung ya. Sama istri saya itu. luar biasa. Nah, Purworejo hanya untuk meyakinkan saya bahwa tempat Rusmin Nuryadin itu ada. Karena saya tahu masa kurang percaya. Memang sejarawan harus begitu, Pak ya. Oke, sedikit tambahan ya, sedikit informasi. Bapak Herman Joseph Fernandes ini adalah seorang putra daerah asli NTT. Dia lahir tanggal 3 Juni 1925. Dan beliau lahir di Flores dan bersekolah di Jawa, lalu bertempur dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1947. Dia ditangkap lalu dieksekusi di tahun 31 Desember tahun 1948. Begitu. Nah, ini luar biasa ya, Pak ya. Karena jujur bahkan orang NTT sendiri kebanyakan tidak tahu tentang kisah beliau. Saya saja waktu kemarin ketika dikatakan, saya berpikir jangan-jangan mungkin yang mantan gubernur kita Herman Musakabe. Ternyata bukan. Ya, buat saya ini suatu hal yang luar biasa ya. Karena dari NTT sendiri kita baru punya 3 orang
yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional ya. Jadi kalau ini bisa lolos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, maka tidak menutup kemungkinan NTT akan punya lebih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang tidak tercatat oleh sejarah dengan benar. Betul, betul. Nah, setelah kejadian itu bagaimana, Pak? Apakah ada hal-hal yang membuat Bapak bisa meyakini bahwa memang Pak Herman ini pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan? Itu terjadi setelah penelitian lapangan. Oke. Jadi penelitian lapangan itu dari yang tadi itu penjara, benteng, kemudian ke Jogja, sampai ke Muntilan. Sampai ke Muntilan. Muntilan itu tidak hanya ke sekolahnya dulu, tetapi juga ke Museum Van Lith. Sepanjang hari saya ada di situ, saya bongkar dokumen semua. Dan menemukan. Okay. Jadi karena itu kita harus punya keyakinan sendiri bahwa apa yang kita tulis ini baik dan benar, bukan mengarang. Nah, dari Muntilan sudah sore saya kebut lagi ke Monjali. Ternyata di Monjali dari 400 nama pejuang yang ada di monumen itu, nama Herman Fernandes ada di nomor 48. Wow. Ya. Wow. Nah, dari sehari sebelumnya saya sama istri ke makam. Saya belum pernah masuk. Kami masuk ke makam. Ini makam Taman Pahlawan ya? Taman Pahlawan di Kusuma Negara. Oke. Masuk ke dalam, ada 2 monumen yang raksasa banget yang memuat ratusan nama. Kita nyarinya itu pusing. Tapi kita lacak sesuatu, akhirnya ketemu, namanya ada. Itu di monumen raksasa itu. Terus saya tanya sama kuncinya, kuburnya Herman ada di mana? Dia bilang, Bapak masuk saja, Bapak cari sendiri. Saya pusing juga itu. Mestinya kan dia tunjukkan. Ini. Tapi jalannya saya lewat itu begitu mulus, saya langsung sampai ke makam. Langsung ya Bapak? Langsung. Karena ada petunjuk. Luar biasa. Ada petunjuk. Nah, saya 2 kali dia kasih petunjuk langsung. Tapi itu kan tidak bisa kita tulis dalam sejarah kan. Jadi begitu ketemu makamnya, saya bilang, sekarang saya tahu bahwa kamu ada di sini. Semua cerita bohong, semua cerita berita buruk mengenai kamu bahwa di makam ini adalah kosong, tidak benar. Tidak benar. Oke. Karena keterangan-keterangan itu tidak menunjukkan siapa yang menulis itu, siapa yang menyatakan itu, buktinya apa, sama sekali tidak. Nah, sementara saya melacak melalui fakta-fakta sejarah di hari-hari akhir hidupnya. Berarti ini pengalaman spiritual Bapak ya? Ya. Oke. Jadi ini pasti Tuhan bekerja. Luar biasa. Oke, sedikit informasi lagi, kemarin di tanggal 13 November 2024 diadakan seminar nasional untuk Bapak Herman Yosef Fernandes ini di Aula Santo Paulus Unika Kupang ya. Dan kebetulan saya juga hadir di sana. Seminar ini menjadi salah satu hal yang memang harus dilakukan sebagai sebuah persyaratan untuk gelar yang nanti bisa disematkan kepada Pak Herman. Nah, untuk hal ini saya mau minta pandangan dan pendapat Pak Yapi soal ini. Pak Yapi, kalau boleh tahu sebenarnya dasarnya apa sih Pak? Sampai Pak Herman ini begitu diperjuangkan oleh tim yang luar biasa ini sehingga nantinya bisa mendapatkan gelar pahlawan. Ya, mungkin saya mulai dari pernyataan yang cukup tegas bahwa Herman Yosef Fernandes ini tokoh pahlawan yang unik untuk bangsa Indonesia dan untuk orang NTT. Dalam sejarah revolusi bangsa itu kita mengenal bahwa banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gugur pada zaman revolusi ya, 1945 sampai 1949, dan belum pernah kita catat bahwa
ada orang NTT yang ikut dalam perang revolusi itu. Nah, saya pribadi sejak kecil di Lembata itu kami tahu lagu Herman Fernandes. Lagu Herman Fernandes sangat populer di Flores Timur waktu saya kecil, saya tahu itu. Tapi seperti seorang tokoh mitologis, mungkin tidak jelas sekali karena Herman Fernandes itu seperti ada dalam tradisi lisan saja. Jadi siapa dia? Lalu tiba-tiba ada patung Herman Fernandes seperti yang sering kita lihat itu. Kita juga tidak tahu itu maksudnya apa, siapa yang digendong dan lain-lain. Bagaimana sebetulnya sejarah perjuangan orang ini, kami sama sekali tidak tahu. Maka memang kita bersyukur bahwa Pak Thomas Atalajar ini yang pertama membuat penelitian dan mendokumentasikan biografi lengkap dari Herman Fernandes. Tadi perjalanannya cukup heroik ya. Dimulai dari kematiannya, baru dilacak sampai dengan kelahiran dan asal-usulnya. Suatu pekerjaan yang tidak mudah dan sudah berhasil dilakukan. Kemudian kami tim penulis naskah akademik itu banyak berutang budi pada naskah biografi yang ditulis oleh Pak Thomas Atalajar. Nah, memang mengajukan seseorang untuk diangkat menjadi pahlawan nasional itu membutuhkan prosedur, membutuhkan dokumen, data yang valid. Mereka akan betul-betul verifikasi itu. Maka pengajuan harus mulai dari kabupaten, kemudian ke provinsi, dan ke nasional. Nah, seminar ini yang kemarin kita lakukan di Unwira ya, Universitas Wirya Mandira Kupang, itu bagian dari prosedur itu, bahwa harus ada seminar di tingkat lokal dan di tingkat nasional. Memang maksudnya itu bukan hanya memenuhi persyaratan formal administratif, bukan. Tujuannya juga tentu untuk mensosialisasikan tokoh ini, memperkenalkan kepada masyarakat siapa tokoh ini. Maka seminar kemarin itu saya kira menjadi sosialisasi pertama di Kupang ini, bahwa kita di NTT itu punya seorang tokoh yang layak untuk diajukan menjadi seorang pahlawan nasional. Maka beberapa pembicara kemarin ya, ada tim penulis Jenderal Purnawirawan Kiki Sahnakri itu menulis tentang pentingnya Palagan Sidobunder ya. Kelebihan atau keutamaan Herman Fernandes seperti saya katakan dalam seminar kemarin itu, dia adalah salah satu anggota tentara pelajar, usianya tentu masih muda, dia gugur pada usia ke-22 tahun, masih sangat muda. Dan saya mengatakan ada banyak tentara pelajar yang gugur termasuk di Palagan Sidobunder juga. Tapi mengapa Herman Fernandes ini berbeda? Satu, memang bukan hanya karena dia mewakili wilayah NTT, karena negara bangsa kita ini menganut prinsip keterwakilan ya, keterwakilan. Itu penting, keterwakilan itu saja sudah sesuatu nilai yang penting untuk dipertimbangkan oleh tim penyeleksi pahlawan nasional, keterwakilan. Tapi yang kedua, keutamaan pribadi dia, contoh-contoh teladan dia, passion dia di dalam menyelamatkan teman-temannya itu begitu luar biasa. Bahkan ada seorang tokoh ya, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan sebetulnya Herman Fernandes itu seperti seorang martir. Dia itu mau berkorban untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Satu contoh, di Tambang Bayah itu dia kerja rodi. Dia katanya badannya besar, kuat, dan dia mau kerja rodi. Padahal kerja rodi itu kan itu budaknya Jepang itu. Romusa ya. Romusa. Ya, itu sebuah kerja paksa yang luar biasa. Dia karena bisa bahasa Belanda, bisa menerjemahkan, sehingga posisi dia tidak seperti pekerja kasar yang lain, tapi dia menjadi perantara antara pekerja kasar dan orang-orang Jepang. Lalu hasil perjuangan dari kerja rodi itu, kerja Romusa itu, dia justru kirim ke teman-temannya, termasuk Franseda di Yogyakarta.
kamu pikir sekolah, biar kami yang kerja. Dan itu dia titip melalui seorang misionaris, pastor. Dia titip uang ini, kasihkan ke sana. Supaya mereka bisa tetap sekolah. Luar biasa. Dan uang itu digunakan untuk membuat sebuah bangunan sederhana di Jetis di wilayah Jalan Magelang itu. Lalu mereka menikmati hasilnya itu. Hasil dari keringat dan air mata perjuangan di Tambang Bayah. Oke, saya sedikit potong Pak. Kalau Tambang Bayah ini berarti tambang batu bara ya? Tambang batu bara, betul. Dan setahu saya kan cerita tentang Tambang Bayah ini berarti cerita tentang Tan Malaka. Betul. Tan Malaka salah satu tokoh penting dari Tambang Bayah itu. Dan di situ Herman Fernandes itu berinteraksi sangat intensif dengan Tan Malaka karena mereka punya kemampuan bisa bahasa Belanda, bisa berkomunikasi, terpelajar dibanding banyak orang kampung yang tidak terpelajar. Sehingga bisa kita lihat bahwa Herman Fernandes itu memang bergaul erat, memahami visi kebangsaan yang luar biasa dari Tan Malaka yang juga sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Oke, luar biasa ya. Nah, dalam seminar kemarin kan ada 5 narasumber ya, yang memaparkan dari berbagai sudut dan sisi akademisi. Nah, kalau boleh tahu, apakah dalam seminar kemarin itu bisa dikatakan sudah lengkap dari sisi penulisan akademisi atau belum? Iya, jadi kemarin itu yang bicara semua penulis naskah akademik. Jadi Semua penulis naskah ya? Pak Marianus itu bertanggung jawab terutama untuk melihat sumber primer yang dia katakan itu adat, agama, tempat geografis dari Herman Fernandes masa kecilnya, dan suku-suku yang berperan di dalam pembentukan karakter yang melahirkan Herman Joseph Fernandes. Itu Pak Marianus Kleden. Kemudian yang menjadi moderator kemarin Pak Goris atau Goris Loleba itu menulis masa pendidikan, termasuk ke pendidikan yang luar biasa di Muntilan itu, Sekolah Van Lith ya, Kolese Van Lith di Muntilan. Itu setahu saya memang sekolah yang sangat bergengsi di masa itu ya. Sangat bergengsi, dan anehnya adalah pendidiknya, guru-gurunya, pendirinya semua adalah orang-orang Belanda. Tetapi mereka menanamkan kesadaran nasionalisme yang sangat kuat sehingga dari Van Lith itu muncul beberapa pahlawan nasional. Iya, luar biasa ya. Cornelis Simanjuntak, terus Kasimo, I.J. Kasimo, Yosudarso itu teman sekelasnya Herman Fernandes, Yosudarso. Oke. Bapak sendiri kalau boleh tahu menulis dari kemudian saya menulis perjuangan di Palagan Sigdo-Bundar juga, tetapi kemudian Jenderal Kiki merasa bahwa dia ingin memberikan kontribusi juga sehingga dia juga membantu. Saya menggambarkan tentang masa Jepang, kehadiran Jepang yang membuyarkan semua impian, cita-cita anak-anak muda waktu itu untuk belajar menjadi guru di Muntilan. Kemudian Palagan Sido-Bundar itu sendiri dibahas oleh Jenderal Kiki Sahnagri, dan itu bagi saya itu suatu yang sangat bernilai dan penting untuk tim ini, untuk perjuangan tim ini. Kemudian sampai dengan peristiwa meninggalnya Herman Joseph Fernandes itu, dihukum mati. Oke. Jadi sedikit informasi, beliau ini bersekolah di Muntilan itu di tahun 1941 ya. 1941. Lalu di tahun 1942 masuk Jepang ya. Dan sekolahnya mau tidak mau ditutup. Ya. Oke. Lalu beliau hijrah ke Yogyakarta. Ya.
dan pada akhirnya di tahun 1947 bertempur di Situbondo. Setelah itu ditangkap, dieksekusi di tahun 1948. Nah, saya mendengar salah satu kisah heroik itu adalah tentang dia menyelamatkan sahabat karibnya, yaitu Pak Alex Rumambi ya. Alex Rumambi. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, kisah tentang Pak Alex Rumambi yang diselamatkan oleh Pak Herman Joseph Fernandes ini seperti apa? Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya ke belakang sedikit, sebelum ke Alex Rumambi ya. Jadi pada saat terjadi pertempuran itu, Herman ini ditugaskan untuk memegang senjata mesin, juki. Oh ya, senjata. Dan itu satu-satunya yang dipercaya. Yang sekali siram banyak orang mati. Ya, itu. Senjata mesin ya. Dan itu dia latihan dulu, dan dipercayakan oleh Maurice Salan komandannya untuk memegang itu. Maurice Salan ini kalau tidak salah komandan dari tentara pelajar ya. Betul. Sulawesi ya. Betul, Perpis ya. Perpis. Oke. Jadi pada saat mereka ini terkepung oleh Belanda Di Situbondo itu. di seluruh bulan, mereka terkepung pagi-pagi subuh. Mereka terkepung, akhirnya banyak yang nyari selamat dan banyak yang gugur. Nah, mereka ini kemudian ketemu dengan pasukan Belanda, Herman sama Lasindra. Oke. Lasindra. Cerita Alex Rumambi mesti dari Lasindra, karena kesananya supaya nyambung. Pada saat Kapten Nex tarik pelatuk untuk nembak Herman Fernandes, Lasindra lepaskan peluru satu-satunya yang dia miliki, taruh di jidatnya Kapten X, matilah Kapten X langsung. Oke. Setelah itu ditawanlah Lasindra ditawan. Herman lolos pergi ke markas. Di sana Maurice Salan tanya, Alex Rumambi ada di mana? Suasana perang ini, masih perang. Suasana perang. Karena dia yang paling besar, suasana perang, suasana banjir, dia harus menyeberangi sungai dan berenang melalui sawah-sawah yang berair untuk mencari Alex Rumambi. Ketemu. Dipikirnya Alex sudah mati. Karena Alex sudah di berondong. Udah luka tikar, luka tembak. Begitu dia mau tolong, Alex bilang, teman, kok pergi saja, selamatkan diri. Dia bilang, tidak, ini perintah komandan, saya harus selamatkan Anda. Itu satu yang bagus, ini perintah komandan. Jadi dia begitu taat ya, dia panggul, keluar dari situ, melewat pematang sawah dan hanya pohon-pohon kelapa. Kan gampang dilihat musuh toh. Langsung dikepung Belanda. Karena kaptennya tadi sudah meninggal, Herman ini kan satu-satunya yang mereka lihat dalam kejadian itu. Akhirnya Herman dilumpuhkan. Bukan ditembak mati, kakinya ditembak. Karena mereka mau dapat informasi itu. Dilumpuhkan, akhirnya dibawa ke Benteng Van der Wijk. Ke penjara. Di sana dia ketemu dengan Lasindra. Mereka dua diadili. Kisah-kisah itu antara mereka dua, itu yang kita kumpulin. Jadi ketaatan dia kepada komandan itu luar biasa. Tapi kesetiakawannya kepada teman jauh lebih luar biasa, karena pada saat pengadilan militer Belanda itu begitu ditanya Belanda, siapa yang menembak Kapten X? Saya, Herman bilang. Dia tidak menyebutkan Lasindra. Tidak. Dia malah menyebutkan dirinya. Saya yang menembak. Dan menembak di mata Belanda, Kapten Belanda ditembak itu kan kerugian besar. Ya. Kerugian besar. Dan orang ini harus pantas dihukum mati. Betul. Dan ada satu pastor yang berusaha, yang tahu persis bahwa bukan dia yang tembak, bukan Herman tembak. Tapi dia tidak berhasil meyakinkan orang Belanda sehingga akhirnya Herman dieksekusi. Jadi mungkin untuk melengkapi
dari sisi biografi ya, saya perlu sampaikan juga bahwa Herman itu seperti Pak Yapi omong kemarin, bintang di antara bintang-bintang. Itu dari kecil. Supaya pembaca bisa ini ya, penonton bisa sama-sama menyimak bahwa dia lahir dari keluarga terdidik, bapak mamanya guru, bahkan bapaknya pendiri sekolah. Pada saat dia di sekolah, 2 kali dia sebenarnya ketemu Soekarno itu 3 kali. Pertama waktu dia masih SD, Bung Karno datang ke sekolahnya, yang terima mereka adalah Franseda, pakai pidato itu. Pidato bahasa Belanda. Pakai pidato. Franseda. Mereka satu kelas. Tapi itu diterima di luar karena Belanda jaga mereka jangan bergaul sama itu karena itu orang tahanan politik. Itu satu. Tapi satu catatan lagi bahwa kenapa dia kenal Soekarno? Karena bapaknya teman main bola sodoknya Soekarno selama dia ada. Oh, biliar ya? Biliar. Era itu. Wow, saya baru tahu nih Pak. Era itu. Berarti kedekatan dia dengan Soekarno itu sudah dari kecil. Berarti saat Soekarno masa pembuangan ke Ende ya? Oke. Itu. Guru Markus, bapaknya namanya Guru Markus itu teman main bola sodoknya dia. Soekarno. Teman main biliar ya? Oke. Dia kemudian dia dilarang karena ketahuan sama Belanda, bapaknya dilarang, kamu jangan main sama itu orang lain karena dia itu tahanan politik. Bapaknya patuh aja. Tapi Herman sudah keburu. Dan mereka, baik papanya maupun Herman, tidak tahu bahwa itu Soekarno yang adalah tokoh nasional. Cerita. Kemudian, di samping itu bapaknya itu kan dekat sekali dengan 2 raja. Artinya kita mesti ngomong bahwa mereka tidak hanya orang-orang tingkat nasional, tapi dengan misi mereka dekat. Dengan raja-raja mereka dekat. Bapaknya itu punggawa dari Raja Laratuka. Guru Markus itu. Kemudian waktu di ND, mereka begitu dekat dengan Arubusman, Raja Arubusman. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya beliau ini juga turunan bangsawan ya? Ya. Darah biru ya? Ya. Jadi Raja Laratuka. Pada saat dia pensiun di ND 40 tahun dia ngajar, dia pensiun, Arubusman bilang kamu tidak boleh pulang ke Laratuka. Di sana kamu tidak punya tanah, tidak punya rumah. Kami akan buat rumah, kasih tanah sini, kamu hidup sama kami. Bahasanya seperti ini. Kamu, Guru Markus, kamu selama ini menjadi traktor menyuburkan ND. Kamu jangan pulang, tinggal aja sama kami. Tapi budaya lama Holland mengatakan lain. Balik lagi. Pulang kampung. Itu satu. Jadi dia sudah berada di antara orang-orang pilihan. Monsinyur bapaknya itu mengajar Donatus dari Senggawa sama Uskup Sintang itu malam murid dia. Kemudian teman sekolahnya dia kan kemudian jadi tokoh nasional kan, sama-sama naik kapal hewan Franseda. Iya, Bapak Franseda. Pertama kali mereka sampai Mutilan, asrama ditutup. Akhirnya satu-satunya yang jaga asrama itu seorang pemuda yang tugas ke senior mereka, antar mereka ke Jogja supaya bisa hidup di Jogja dulu, di keluarga Katolik di sana. Itu namanya Siman. Ternyata itu Cornelis Simanjuntak. Oh iya. Nah, dia itu yang membantu pertama. Kemudian ini terpaksa harus dibukakan bahwa untuk membuktikan bahwa dia berada di antara tokoh-tokoh. Dia kebaya dari Pak Romusa. Itu dia ketemu dengan tokoh pergerakan yang Soekarno saja kagum sama Tan Malaka. Apa buktinya bahwa dia mengisi mereka itu? Alexander Mamisa Herman. Begitu selesai Indonesia merdeka di proklamirkan, Tan Malaka kembali menggerakkan rapat raksasa Ikada 19 September. Iya. Dan pada saat sama mereka 2 pulang ke Jogja, masuk ke dalam 5-6 organisasi perjuangan. Bukan satu. Luar biasa. Dan mereka langsung organisasi itu masuk KRIS, masuk Perpis, masuk Batalion Paraja, Batalion Timur ya, Paraja. Dan ini saya harus ungkapkan bahwa selain
Herman, hampir saya ketemukan hampir 20 nama yang ikut bertempur, ikut berjuang dalam Laskar Praja maupun GRIS, Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Herman. Sunda Kecil itu wilayah-wilayah NTT. Iya, Nah, sehingga waktu saya tulis itu saya rasa banget, lalu saudara juga ya, kenapa banyak pejuang dari NTT kok semuanya tenggelam. Ya, Amos Pak, Roy Lobo itu orang yang mendirikan Bea Cukai pertama Betul. di Magelang, dan itu tidak pernah terungkap. Tidak pernah terungkap atau memang sengaja untuk tidak diangkat saja? Tidak ada catatannya. Itu jadi saya kira dibutuhkan pelacakan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Thomas. Pak Thomas membuka selubung tentang Herman Joseph Fernandes. Selama ini juga kita dengar nama, tetapi seperti tokoh-tokoh yang dari NTT yang juga gugur pada waktu revolusi, ya masa-masa revolusi, yang tidak terungkap. Ya. Nah, dibutuhkan ahli sejarah yang bisa membuka tabir. Seperti Pak Thomas memulai dari kematian, catatan tentang kematian yang memang sudah jelas-jelas, lalu baru dilacak sampai ke keluarga. Ya tanpa dukungan keluarga juga saya kira akan sulit. Ya. Berarti Pak Thomas, boleh tidak saya bertanya, setelah ini ada lagi tidak tokoh-tokoh dari NTT yang mau Bapak angkat ke permukaan? Saya punya beberapa draft naskah ya mengenai Kupang juga sebenarnya. Mengenai Kupang malah saya tulis mengenai William Blythe. Oke. William Blythe. Ya. Yang cari sukun sampai ke Hawaii, tapi sukun terbaik ditemukan di Bangku Nasib. Terus satu lagi yang saya tulis itu James Cook mabok tuak di Sabu. Oh ya. Kisah tentang sebelum penemuan benua Australia oleh James Cook, dia sempat terdampar di Pulau Sabu. Betul. Ya, dan dibantu oleh raja dan masyarakat Sabu. Betul. Itu mesti diangkat karena mereka tokoh-tokoh dunia. Kalau tokoh dunia diangkat, Kupang itu terangkat, NTT itu terangkat. Betul. Luar biasa. Nah, itu mungkin satu saja akan tulisan tersendiri. Iya. Paling tidak mungkin nanti besok ada rangkuman loh. Ini loh nama-nama orang NTT yang sebenarnya ada pahlawan. Kalaupun setidaknya misalnya Bapak tidak punya waktu untuk mengangkat itu, mungkin generasi berikutnya bisa melihat itu sebagai bayangan bahwa nama-nama ini pantas untuk diangkat untuk mendapatkan gelar pahlawan di kemudian hari. Ya, termasuk Eltari. Termasuk Pak Eltari. Eltari itu termasuk istri ya? Iya, termasuk istrinya juga pernah terlibat dalam perang revolusi. Iya, karena istrinya itu adalah tamatan SKP Purworejo. Oh ya. Purworejo ditarik Franseda ke sana untuk siaran radio. Wah, penyiar ya dulu. Penyiar di zaman itu tuh membayangkannya saja sudah susah. Sudah susah. Itu dari NTT loh. Nah, dan dia ditembak 2 kali. Eltari 2 kali ditembak. Kemudian satu lagi yang kemudian jadi Bupati Sika adalah Lorenzai. Jadi dia di antara tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh NTT. Coba. Luar biasa. Kemudian pada saat perang, kita bicara perang. Kalau kita lihat jenjang anunya kan, Soekarno-Hatta di atas, Sudirman, Urip Sumoharjo, Martono, Maurice Sailan, Herman. Urutannya seperti itu. Artinya orang ini karena dia juga sudah Soekarno-Hatta besuk datang kunjungi mereka di Bayang. Dan Soekarno tidak tahu bahwa yang namanya Tan Melaka itu adalah Ilyas pakai nama Samaranto. Nah, setelah rapat raksasa baru karena itu orang dicari sama Soekarno. Nah, tapi waktu pertempuran itu banyak dia bertempur dengan orang-orang yang kemudian bersama orang-orang yang kemudian menjadi tokoh nasional. Dia tokoh nasional. Ali Said menjadi Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
Nani Sudarsono, Menteri Sosial. Kepala Staf Angkatan Udara, Rusmin Nuryadin. Kapolri, Anton Sujarwo. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang termasuk Alex Rumabi kan kemudian menjadi ini ya duta besar ya. Nah, mereka selamat. Nah, sehingga bahkan sampai dikuburkan pun dia dimakamkan di antara bintang-bintang itu. Satu makam sama Sudirman, satu sama Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo, dan 2 pahlawan itu dekat sekali. Bersebelahan ya, bersebelahan. dimakamkannya bersebelahan. Nah, sama pahlawan revolusi itu Brigjen Katamso, nah itu padanya Pak Bondan. Oh, Pak Bondan Yang kemarin. padanya. Jadi bisa saya katakan bahwa beliau ini dimakamkan bersebelahan dengan para pahlawan nasional, Ya, sedangkan beliau sendiri seperti mutiara yang terlupakan. terlupakan, itu betul. Itu betul. Oke. Nah, Oke. jadi sampai mati pun dia di antara bintang-bintang itu. Tetapi tidak pernah Ya. diangkat siapa pernah beliau. ya. Nah, saya ke Pak Yapi. Kira-kira Pak, setelah proses seminar kemarin Pak, ini langkah selanjutnya apa Pak? Sehingga Bapak Herman Joseph Fernandes ini nantinya bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, jadi seminar nasional kemarin itu di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kemudian akan ada satu seminar lagi di tingkat nasional, tentu dilaksanakan di Jakarta. Kira-kira kapan Pak? Secepatnya. Desember. Kemungkinan besar Desember bulan Oke. depan. Lalu naskah akademiknya itu sekarang sedang dicetak. Lalu kita baca proofnya, disiapkan betul, lalu dicetak. Kemudian pada bulan Januari nanti itu sudah mulai proses pembentukan panitia penyeleksi pahlawan daerah. Oke. Di Kupang tentu saja, lalu Oleh dinas ya? oleh gubernur ya, tapi nanti gubernur memberikan surat keputusan tentang tim ini yang mungkin nanti di pelaksana teknisnya adalah dinas sosial. Berarti itu di Januari ya? Itu di Januari proses itu, lalu diajukan semua berkas-berkasnya ke Jakarta, kemudian itu masuk ke tim penyeleksi panitia penyeleksi pahlawan nasional pusat, termasuk Pak Bondan kemarin itu anggota tim. Lalu dari situ mereka memberikan rekomendasi kepada presiden. Jadi nanti yang menetapkan pahlawan nasional adalah presiden yang punya hak prerogatif. Dan itu biasanya yang diusulkan itu 2 kali lipat yang diterima itu diterima sebagai pahlawan nasional itu sekitar 50%-nya. Misalnya yang ada 12 orang yang diajukan, hanya 6 yang nanti diangkat gitu. Oke, yang lainnya menunggu. Bisa jadi menunggu, bisa jadi ditolak, bisa jadi mereka meminta kelengkapan informasi Tambahan. Informasi tambahan karena naskah itu harus betul-betul naskah akademik yang bisa diverifikasi. Naskah itu. Oke, karena memang berarti peran aktif daerah juga Sangat penting ya. Jadi mungkin dalam melalui podcast ini kita bisa memberikan informasi kepada calon-calon gubernur kita ya. Siapapun yang nanti terpilih di 27 November nanti, mungkin di Januari bisa memperhatikan ini sehingga orang NTT yang memang memiliki kapasitas, yang memang memiliki hak untuk bisa mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional bisa diperhatikan, sehingga mempermudah segala persyaratan untuk sampai ke pusat dan nanti ditetapkan oleh presiden. Jadi untuk siapapun calon gubernur yang berhasil nanti, dan juga untuk masyarakat NTT, saya kira kita bahu-membahu untuk memperjuangkan kepahlawanan Herman Fernandes, karena dia satu-satunya yang gugur di medan pertempuran ya, yang memiliki nilai-nilai keteladanan yang luar biasa.
ada banyak pejuang seperti tadi disebutkannya Eltari, kemudian ada eh, Lorenzai, Franseda yang menjadi tentara pelajar yang ikut berjuang, tapi mereka itu survive, mereka itu kemudian menikmati hasil perjuangan itu, mengisi kemerdekaan dan berbuat sesuatu untuk negeri itu. Tapi Herman Fernandes itu mempertaruhkan dan mempersembahkan yang terbaik dari dirinya untuk bangsa Indonesia, nyawanya sendiri. Jadi pesan saya, mari kita betul-betul orang NTT mendukung pencalonan ini. Oke, luar biasa. Mungkin ada sedikit tambahan. Silakan Pak. Jadi orang kan pasti tanya, buktinya apa? Yeah. Buktinya apa sih supaya jadi pahlawan? Dari hasil penelitian kami, yang pertama, nama Herman Fernandes sudah terukir abadi di sejumlah monumen di Jawa. Sido Bundar, Tentara Pelajar Kebumen, Monjali, Taman Makam Pahlawan. Itu satu. Kedua, makamnya di Taman Makam Pahlawan. Di Larantuka sudah ada patungnya. Di ND ada patung kepalanya. Di Taman Bung Karno. Di Larantuka ada jalan Herman Sunan. Nah, informasi terakhir yang kemudian saya masukkan ke dalam buku adalah ternyata tahun 91 sudah berdiri 2 taman kanak-kanak di Adonara Timur dengan nama Taman Kanak-kanak Herman Fernandes. Saya wawancara dua kepala sekolahnya, apa dasarnya mereka kasih nama itu? Mereka bilang, ya karena dia pejuang, Pak. Kamu yakin dia pejuang? Sangat yakin, Pak. Dari mana kamu tahu? Karena ada patung di Larantuka. Nah, di samping semua monumen dan itu, di dalam buku-buku sejarah yang diterbitkan oleh negara dan oleh militer, kisah pertempuran Sido Bundar itu ada dalam buku pertama Gelegar di Bagelen, kedua saya temukan waktu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan di perpustakaan Museum Satria Mandala di Jakarta. Itu judulnya Peran Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan. Di situ kisah Sido Bundar dan nama Herman disebut. Nah, jadi kaitan dengan penelitian yang kami lakukan itu tidak hanya penelitian lapangan, tapi penelitian kepustakaan yang cukup dalam. Jadi seperti laporan dari Banaran yang Simatupang punya, kita mesti makan habis dulu. Nah, Sutio punya buku kita mesti ini dulu supaya nyambung. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi Sido Bundar itu kan peristiwa nasional, perjanjian Linggarjati yang dilanggar. Yeah. Itu akhirnya menimbulkan agresi kedua. Begitupun terjadi Sido Bundar, Belanda ingkar janji lagi akhirnya terhadap Renville. Itu kan sudah ada dalam buku sejarah. Nah, itu yang memperkuat keyakinan kami bahwa ini orang pantas berada di panggung sejarah. Dan memang pantas mendapatkan gelar pahlawan. Dan mungkin di forum ini saya secara pribadi mau ucapkan terima kasih ya, terutama kepada Bu Grace, karena awalnya itu kayak kami rada, ya saya bilang tadi itu, pergi melacak dalam lorong gelap ini. Nah, dia adalah Ibu Grace Sianyo itu penggagas dari itu. Dan juga keponakan ya? Keponakan langsung. Nah, kalau tidak omong kan kita juga tidak jalan. Betul. Itu artinya ucapan terima kasih dan keluarganya all out. Dan dia orang PR yang baik, yang bisa mempertemukan kami, termasuk itu tokoh-tokoh akademisi intelektual yang dalam seminar ini. Ya, karena kalau kita mengangkat orang kan kita mesti pakai orang-orang hebat. Betul. Dan memang saya memperhatikan dalam tim akademisinya memang latar belakang pendidikannya luar biasa semua ya. Orang-orang yang luar biasa semua. Oke, mungkin itu saja sepenggal kisah dan cerita tentang Bapak Herman Joseph Fernandes. Orang yang luar biasa, tokoh yang luar biasa
yang memang pantas untuk diteladani, menunjukkan bagaimana budaya Timur yang luar biasa dalam hal tanggung jawab dan moralitas. Ya. Oke, terima kasih Bapak Yapi, Bapak Thomas sudah hadir di sini, sudah bersama-sama dengan saya untuk menceritakan kisah biografi dan seluk-beluk tentang Bapak Herman Joseph Fernandes. Ya. Oke, terima kasih saya viewers untuk sudah menonton video-video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Untuk itu, terima kasih untuk semuanya. Saya Instant Manners undur diri. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.